Oke, shalom Sobat Home dimanapun teman-teman semua berada. Senang sekali pagi ini berjumpa. Saya percaya teman-teman yang masih dalam perjalanan ke kantor, saya deklarasikan bahwa darah Yesus memproteksi teman-teman sehingga tidak ada kecelakaan yang bisa menimpa teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang sedang bekerja, selamat bekerja dan tetap semangat dalam pekerjaannya. Oke, teman-teman semua, kita masih berada di suasana menuju Pentakosta secara kalender Ibrani, begitu ya. Nah, teman-teman kita bisa mengetahui bahwa hari ini ya kita itu berada pada kita itu berada sekarang kan tanggal 4 Juni ya. 4 Juni ini kita berada di tanggal 27 IAR, khususnya dari nanti sore ya. Jam 6 sore itu kita mulai masuk tanggal 27 IAR. Nah, hari ini kita mulai memasuki perhitungan Gomer ke 42. Nah, jadi dari kemarin dari tanggal 26 IAR atau tanggal 3 Juni sampai kepada nanti di tanggal sampai tanggal 11 Juni itu adalah masa-masa 10 hari persiapan Pentakosta, di mana Pentakosta akan dirayakan pada tanggal 12 Juni atau tanggal 6 Sivan dari jam 6 sore sampai dengan tanggal 13 jam 5.59 sore. Nah, haleluya. Nah, teman-teman semua, maaf, sampai tanggal di 14 Juni jam 5.59. Karena saya itu hitungnya dari jam 6 sore sampai besoknya jam 6 sore sampai besoknya jam 5.59 sore lagi ya. Itu Israel ya. Perhitungan waktu mereka selalu dari sore hari. Nah, teman-teman semua, di sini kita sedang masuk dalam masa perhitungan Gomer. Nah, terakhir saya sempat bahas bahwa di mana ternyata Israel itu bermasalah dalam persiapan menuju yang namanya Pentakosta. Nah, baik lagi, saya cukup sedih sekali ketika saya belum lama ya mendapatkan sebuah video tentang yang namanya ada sebuah podcast di sana yang membahas tentang bahwa yang di perjanjian lama sudah tidak berlaku lagi gitu kan, tidak berlaku lagi. Kenapa? Karena mereka berpatokan di Lukas 16 ayat 16 di mana Tuhan Yesus ngomong tentang yang namanya adalah sebenarnya saya bukan Lukas 16 ayat 16. Nah, di sana Tuhan Yesus ngomong seperti ini. Hukum Taurat dan kitab para nabi berlaku sampai kepada zaman Yohanes, dan sejak waktu itu kerajaan Allah diberitakan dan setiap orang menggagahinya berebut memasuki. Nah, saya sedih sekali dia mengambil satu ayat ini untuk membela bahwa kita tidak perlu ikut yang di perjanjian lama lagi gitu ya. Nah, saya cukup sedih sekali karena ini namanya exegese gitu kan, atau exegesis, di mana dia mengambil ayat dan memperkosanya untuk membela kepentingannya. Dan dia tidak melihat satu konteks ini membahas apa. Khususnya di Lukas 16 dari ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Dia tidak membacanya dengan keseluruhan, khususnya di ayat 17. Lebih mudah langit dan bumi lenyap daripada satu titik dari hukum Taurat batal. Dia nggak membaca itu. Oke. Dari hukum Taurat itu, ayat 6 khususnya ayat 16 ini harus tahu dulu. Ini dibahas karena kenapa? Karena orang ya, khususnya kita perhatikan di ayat 14. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia, itu juga dibenci oleh Allah. Artinya apa? Artinya bahwa bahwa orang yang mau menilai seseorang berdasarkan dia itu tampil hebat dengan karena dia mengikuti hukum, atau dia mengerti hukum dan seperti orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat begitu kan, dan menganggap orang lain itu berdosa, ya itu nggak ada, bukan zamannya lagi. Kenapa? Karena sejak muncul Yohanes Pembaptis mengatakan apa? Kepada orang Farisi dia bilang apa? Hei kau ular beludak gitu kan. Nah, artinya orang-orang Farisi itu samakan dengan iblis. Nah, kita harus tahu konteks ayat ini dulu. Di Lukas 16 ayat 16 tidak menekankan bahwa perjanjian lama selesai. Tidak. Perjanjian lama itu adalah gambaran dari tentang Kristus. Gambaran dari apa yang harus kita mengerti tentang identitas kita.
Bukan berarti perjanjian lama ini ditiadakan dengan adanya Kristus, dengan Injil Kerajaan Allah. Tidak. Oke, jadi teman-teman kita harus mengerti sebuah ketetapan dan sebuah tatanan bahwa penting sekali bagi kita. Oke, jadi perhatikan sekali ya teman-teman, perhatikan sekali. Siapa yang kalian mau dengar gitu kan? Apakah kalian hanya menonton podcast-podcast saja lalu ternyata ada yang salah di sana, kita tidak cerna gitu kan? Agak sedih saja saya melihatnya. Oke, jadi saya berdoa dan menyarankan pada teman-teman hindari podcast-podcast, hindari ya sekedar baca-baca saja, tapi teman-teman mari renunglah firman Tuhan, pahami firman Tuhan dengan lebih mendalam sehingga kebenaran Tuhan ini dapat semakin meresap dalam diri teman-teman. Oke, jadi sekali lagi Lukas 16 ayat 16 tidak berkata bahwa perjanjian lama itu tidak berlaku lagi. Oke, jadi kita harus pahami konteksnya. Ini konteksnya adalah karena para orang-orang Farisi itu, sang hamba-hamba uang itu, mereka membenarkan diri dengan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dan makanya dikatakan Tuhan Yesus itu cuma berlaku sampai zaman Yohanes. Sampai zaman Yohanes adalah masa kerajaan Allah yang pembenaran manusia tidak dilakukan berdasarkan Taurat. Pembenaran manusia karena darah Yesus. Ya, haleluya. Jadi kita dibenarkan bukan karena manusia, namun oleh karena darah Yesus. Oke, jadi saya mau ingatkan sekali lagi teman-teman, jangan salah kaprah dengan satu ayat yang dipelintir seakan-akan meniadakan ayat yang lain. Kenapa? Kenapa sebentar ya? Kenapa saya berani berkata bahwa kita dibenarkan karena darah Yesus? Nah, kita bisa melihat, kita mesti bisa melihat dulu di Roma, Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Perhatikan ayat 24. Saya loncat ke ayat 24. Dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus Yesus. Jadi Taurat dan perjanjian lama atau perjanjian lama ini tidak, ketika kita mengikutinya, tidak membenarkan diri kita. Itu yang sudah selesai sampai masa Yohanes Pembaptis. Maka Yohanes Pembaptis berteriak-teriak kan, ayo berikan dirimu untuk bertobatlah dan berikan kerajaan Allah telah datang, bertobatlah dan berikanlah dirimu dibaptis. Kenapa? Karena inilah arah pembaptisan yang mengarah kepada kehidupan yang baru dan penebusan Kristus Yesus bagi hidup kita, teman-teman semua. Ya. Nah, jadi kita mesti melihat, khususnya Roma 5 ayat 1, sebab kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Lebih lagi Roma 5 ayat 9 saya bacakan lagi. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti diselamatkan oleh dari murkanya. Roma 8 ayat 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka dibenarkannya, mereka juga yang dimuliakannya. Amin teman-teman semua. Jadi kita dibenarkan karena darah Yesus. Kita adalah orang-orang yang ditentukan dari semula. Jadi jangan terkecoh dengan ayat yang dipotong satu ayat, terus diajarkan sedemikian rupa. Sedih, saya sangat sedih. Nah, mari teman-teman semua. Oleh karena itu, teman-teman kalau mau bertanya, terus kalau kayak gitu, berarti perjanjian lama fungsinya buat apa gitu kan? Fungsi perjanjian lama adalah agar kita mengerti Allah kita dengan keseluruhan. Kita mengerti diri kita, identitas kita siapa di dalam kerajaan Allah. Kita bisa mengerti apa yang Allah kerjakan. Kita bisa mengerti bagaimana Tuhan bergerak dan Tuhan bekerja sedemikian rupa. Haleluya. Teman-teman, lebih dalam daripada itu, sekali lagi lebih dalam daripada itu teman-teman. Di pagi ini, masih dalam suasana menuju Pentakosta. Nah, teman-teman saya mau nanya, apa yang teman-teman mengerti tentang Pentakosta? Pasti sebagian besar berkata, Pentakosta adalah pencurahan Roh Kudus, betul? Betul. Apakah itu salah? Tidak salah, itu betul. Pentakosta berbicara tentang pencurahan Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus dicurahkan dan ke atas para rasul dan para murid yang
kumpul di bubungan lantai 2 itu ya, menanti-nantikan Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan untuk tidak boleh meninggalkan Yerusalem sampai waktu yang ditentukan Tuhan itu pada saat Pentakosta. Nah, teman-teman, pertanyaannya, apakah Pentakosta hanya sekedar baptisan Roh Kudus, sekedar dipenuhi Roh Kudus saja? Tidak. Ada makna yang sangat dalam, dan ini terkait dari bulan Iyar. Oke, terkait dari kemarin, dari tanggal, sebentar, ini terkait dari tanggal 1 Iyar yang 1 Iyar itu berarti teman-teman semua sudah dari bulan Mei. Oke, sudah dari bulan Mei kita sudah mengaitkan diri dengan bulan Iyar. Sebentar ya. Dari tanggal 9 Mei. Dari tanggal 9 Mei adalah 1 Iyar, di mana kita bergerak terus, oke, di mana kita mencoba mengenali terus tentang apa yang ingin Tuhan kerjakan. Di bulan Iyar, seperti yang saya sampaikan di minggu-minggu yang lalu dalam sharing saya, bahwa bagaimana Tuhan ingin kita terkonek dengan Dia, dan bagaimana Allah rindu menyatakan dirinya kepada setiap kita. Itulah makna Pentakosta. Dan di bulan Iyar terkait dengan mereka harus mengumpulkan segomer atau omer. Oke. Mereka harus mengumpulkan omer selama 49 hari, dan di hari ke-50-nya itu adalah seperti perayaan Pentakostanya, momen pentingnya begitu ya teman-teman. Nah, jadi apa sih gitu? Apa sih yang mereka kerjakan dan kenapa sih terkait dengan omer atau segomer ini? Nah, teman-teman, perlu kita pahami untuk kita mengerti apa itu omer. Oke, omer itu seperti sebuah satuan yang dipakai untuk menghitung jumlah panenan yang didapatkan begitu ya. Nah, kita bisa menemukan dalam bahasa Indonesia disebutnya gomer. Oke, dari bahasa Indonesia disebutnya dalam istilah gomer. Sekali lagi dalam gomer. Nah, di mana kita harus pahami, ini dimulai dari Keluaran 16. Oke, dimulai dari Keluaran pasal yang ke-16. Nah, dan kalau teman-teman bertanyakan, terus kapan waktu perayaan Pentakosta itu? Nah, karena kan kalau perhitungan Gregorian ini sudah perayaan Pentakosta sudah lewat gitu ya. Nah, sedangkan kenapa di home ini baru akan merayakan Pentakosta? Kami merayakan Pentakosta itu mencoba untuk mengikuti kalender Ibrani, di mana kalender Ibrani Pentakosta akan jatuh di tanggal 12 Juni dan 13 Juni. Yakni pada saat, oke sekali lagi, pada saat perayaan Pentakosta itu akan dirayakan pada saat yang namanya tanggal, oke, tanggal, sebenarnya masih loading. Pentakosta itu kita akan merayakan pada tanggal yang namanya di tanggal 6 Sivan dan 7 Sivan. Oke, 6 Sivan dan 7 Sivan. Kenapa perhitungan dari tanggal 6 Sivan dan 7 Sivan? Karena dihitung dari, oke, setelah perayaan roti tidak beragi, setelah itu, ibaratnya kalau dalam istilah kekristenan, setelah Tuhan Yesus naik ke surga, atau pada tanggal 9 Mei tadi, di mana mereka akan mulai menghitungkan Gomer. Oke, setelah perhitungan Gomer itu berarti setelah masa di mana Tuhan Yesus bangkit dan menyatakan diri. Nah, ketika Tuhan Yesus bangkit itu disebut dengan perayaan namanya roti tidak beragi. Dari perayaan roti tidak beragi, mereka melakukan 40 hari proses yang namanya perhitungan Gomer. Oke, mereka melakukan 40 hari plus 10 hari. Jadi 50 hari mereka melakukan pengumpulan gomer, dan hari ke-50 adalah di mana mereka menjadikan itu sebagai perayaan Pentakosta. Oke, kalau kalian bertanya saya bahwa kenapa bisa 40 plus 10 jadi 5 di hari ke-50 gitu. Nah, ini ada perhitungannya lagi nih. Orang Yahudi itu sangat unik, teman-teman. Semua ada hitung-hitungannya, dan saya percaya bahwa Tuhan juga sangat luar biasa karena semua itu ada dasarnya. Oke. Ada dasarnya, dan Tuhan tidak pernah bermain-main bagi setiap kita gitu loh. Oke.
Jadi mari kita mencoba memahami sesuatu dengan lebih-lebih lagi gitu ya. Kita mencoba menangkap apa sih yang ingin Tuhan sampaikan. Nah, teman-teman, oke. Seperti yang tadi saya bilang bahwa perayaan dilakukan di hari ke-50. Hari ke-50 itu berbicara huruf Nun. Nah, huruf Ibrani itu alfa numerik. Jadi dia berbicara huruf Nun. Nah, apa itu Nun? Nanti kita akan berbicara next day. Oke. Nah, hari ini saya akan berfokus dengan bagaimana mereka berusaha untuk mengumpulkan Gomer walaupun sudah sempat saya singgung. Nah, ketika mereka mengumpulkan Gomer, teman-teman. Oke. Ketika mereka mencoba mengumpulkan seomer, omer, oke, an omer gitu kan. Yang mereka harus kumpulkan each person. Setiap hari mereka harus mengumpulkan. Nah, ini peristiwa Omer ini datangnya dari mana? Peristiwa Omer ini datangnya di Keluaran 16 saat mereka mengumpulkan mana surga. Oke. Saat dari mereka mengumpulkan mana surga dari Keluaran pasal 16 ya. Jadi mereka mengumpulkan mana surga. Terus kalau teman-teman nanya-nanya, lalu apa kaitannya mana surga dengan proses ini? Nah, ini ada yang terkaitan dengan nama identitas diri. Sesuatu hal yang sangat penting bagi setiap kita pahami dan mengerti bahwa Pentakosta ternyata bukan tentang pencurahan Roh Kudus, tapi Pentakosta adalah bagaimana engkau hidup sebagaimana yang Tuhan mau. Amin. Nah, dan kenapa perayaan Pentakosta wajib kita rayakan, gitu kan? Nah, saya bahas beberapa poin dulu ya. Yang pertama adalah kenapa Pentakosta itu wajib kita rayakan. Nah, teman-teman, ada 7 perayaan yang wajib orang Israel rayakan yang tertulis di Alkitab. Ya, sekali lagi ada 7 perayaan utama yang wajib orang Israel rayakan dan tertulis di Alkitab, gitu ya. Nah, dari 7 perayaan ini, dirubah menjadi 3 perayaan utama. 3+1 perayaan utama. Nah, apa saja perayaan utamanya? Yang pertama adalah Hari Raya Roti Tidak Beragi. Dari Paskah dan Hari Raya Roti Tidak Beragi itu jadi satu. Itu harus dipelihara. Yang harus dilakukan orang Israel sampai detik ini. Lalu apa lagi dari sana? Lalu di sana itu ada namanya Hari Raya Menuai. Hari Raya Menuai ini adalah Hari Raya Pentakosta. Kita bisa dilihat di Keluaran 23 ayat 16. Hari Raya Menuai atau Hari Raya Pentakosta atau yang dikenal dengan Hari Raya Menuai Buah Bungaran. Nah, itu dari hasil usaha menabur di ladang. Dan lalu ada hari raya ketiganya yang dikenal dengan hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang. Nah, dikatakan dalam Keluaran 23 ayat 17 bahwa 3 kali setahun orang-orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan. Jadi teman-teman kita harus pahami dahulu bahwa ada 3 perayaan wajib yang dirayakan oleh orang Kristen plus 1, 3+1 ya, 3+1. Jadi yang pertama adalah hari raya Paskah atau hari raya dari Paskah sampai roti tidak beragi gitu ya, sampai dari kematian Kristus sampai kepada kebangkitan Kristus, 3 hari yang wajib kita rayakan. Jadi tidak ada Rabu-abu, Kamis suci, Jumat Agung, Sabtu Kelabu, tidak. Tapi perayaannya itu hanya dari Paskah sampai kepada yang namanya adalah perayaan kebangkitan Kristus. Itu 3 hari yang penting menurut kita pelajari ini ya, dari Keluaran 23 ayat 16 ini. Yang kedua adalah hari raya Menuai Buah Bungaran. Nah, ini adalah hari raya Pentakosta. Nah, yang ketiga adalah hari raya yang namanya hari raya menuai di akhir tahun, pengumpulan pada akhir tahun yang dikenal dengan hari raya Sukkot. Nah, oh ya, betul Ci, thank you Ci Yani yang sudah merayakan Kamis Putih, betul. Nah, kita tidak merayakan Kamis Putih, tapi dari Jumat Agung sampai kepada yang namanya perayaan kebangkitan Kristus. Jadi 3 rangkaian itu kita sebut dengan Paskah. Jadi dari Jumat, Sabtu, Minggu kita kenal dengan sebutan Paskah. Nah, saya dulu pernah terlibat dengan suatu Paskah itu adalah hari Minggu, Jumat bukan Paskah gitu kan. Nah, itu debat gitu kan. Lama-lama saya sendirian itu bertuan dan saya belajar. Ketika saya mempelajari firman saya, oh iya ya, Paskah itu rangkaian ternyata dari Jumat sampai ke Minggu tidak terpisahkan gitu ya. Nah, yang lalu ada yang plus satunya adalah hari raya Sabat. Nah, teman-teman, hari raya Sabat itu ada di Keluaran 23 ayat 10. Jadi 3 perayaan penting plus 1.
Nah, dikatakan, jadi sangatlah penting bagi kita untuk selalu ada namanya sabat. Sabat itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Nah, oke. Dikatakan pada ayat yang Keluaran 23:12, nama hari lama yang engkau melakukan pekerjaanmu, tapi pada hari ketujuh haruslah engkau berhenti, supaya lembu dan keledaimu tidak bekerja, dan supaya anak budakmu perempuan dan orang asing melepaskan lelah. Jadi teman-teman, 3+1 adalah hal yang sangat penting bagi setiap kita untuk merayakannya. Jadi, kalau sekali lagi saya bilang, kalau ada yang berkata, itu sudah selesai, nggak perlu kita rayakan. Kita cukup merayakan namanya Paskah, terus kelahiran, kenaikan, dan juga kelahiran Kristus. Sorry to say ya, gitu. Sorry ya, bahwa kalau kita lihat firman Tuhan, itu tidak diajarkan. Yang diajarkan 3+1 ini perayaan wajib yang orang Kristen wajib rayakan. Jadi di home hanya merayakan 3+1. Perayaan Sabat kapan rayakannya? Jadi silakan masing-masing orang mengatur sabatnya masing-masing gitu ya. Karena sabat itu berbicara bagaimana seseorang berhenti dia bekerja dan dia bersama keluarganya, mereka menyembah Tuhan, mereka saling memberkati, dan mereka berdiam diri mencari Tuhan bersama. Itulah sabat. Dan bagaimana orang tua memberkati anaknya, itulah sabat. Oke, nah lebih lanjut lagi teman-teman, dari 3+1 ini kita harus pahami bahwa ternyata ada satu rules yang sangat penting. Nah, kenapa 3 ini kita wajib merayakan? Karena gini, ternyata Kristus itu menggenapi. Ingat ya, Tuhan Yesus berfirman bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi menggenapi hukum Taurat. Jadi Tuhan Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Ya. Nah, itu terdapat di dalam Perjanjian Baru ayatnya. Oke. Jadi kalau yang berkata bahwa tidak berlaku lagi, mohon maaf gitu kan, itu gak seperti itu gitu ya. Jadi Tuhan itu menggenapi hukum Taurat. Tuhan Yesus itu luar biasa ya. Luar biasa, Tuhan Yesus itu benar-benar mengikuti banget aturan main, tatanan waktu surga. Jadi waktu-waktu ini sesuatu yang sangat penting. Oke. Nah, saya bacakan Matius 5:17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kristus datang untuk menggenapinya. Loncat, lihat ayatnya yang ke-18. Karena aku berkata padamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Haleluya. Jadi semua hukum Taurat ini harus terjadi, semua aturan Tuhan harus terjadi. Masalahnya 3+1 waktu ini teman-teman, 3+1 ini, kalau kita baca lagi lebih lanjut ya dalam Keluaran 23 ini, itu ditulis juga loh. Oke, ditulis juga begini. Oke, saya bacakan ayat 14. Keluaran 23 ayat 14. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Jadi 3 hal ini adalah perayaan yang harusnya kita lakukan. Oke. Nah, 3 perayaan ini yang haruslah kita lakukan, dan inilah yang dikatakan di ayat 17. 3 kali setahun semua orang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhan. Jadi 3 perayaan ini adalah waktu yang ditetapkan Tuhan untuk setiap kita langsung terkonek dengan surga. Ya, sekali lagi, 3 perayaan ini, Paskah, Pentakosta, dan Pondok Daun, atau hari raya menuai akhir tahun, pengumpulan hasil di akhir tahun, adalah 3 perayaan di mana setiap kita memiliki akses langsung ketemu dengan Tuhan. Haleluya. Nah, apa bukti nyatanya kita bisa langsung ketemu dengan Tuhan? Karena Tuhan menggenapi hari raya ini. Paskah digenapi dengan yang namanya apa? Kematian Tuhan Yesus sampai kebangkitannya. Haleluya, dahsyat kan Tuhan? Yang kedua adalah pada saat perayaan Pentakosta. Apa yang terjadi dan dicatat oleh Alkitab? Pentakosta terjadi pada saat yang namanya adalah turunnya Roh Kudus, dicurahkannya Roh Kudus bagi setiap kita. Dahsyat kan? Oke, yang lebih dahsyatnya Pentakosta di perjanjian lama pada saat 2 loh batu diberikan sebagai identitas orang Israel. Apa yang terjadi? 3.000 orang binasa. Kenapa? Karena menyembah anak lembu emas. Tapi pada saat perjanjian baru, apa yang terjadi? 3.000 orang diselamatkan. Betapa dahsyatnya tuh, signifikansi sama, amount yang sama. Yang ketiga, dipercayai oleh orang-orang
mesianik, khususnya saya pribadi, kami mempercayai yang namanya adalah penggenapan hari raya ketiga adalah the second coming of Christ. Kami percaya Tuhan Yesus akan menggenapi waktu-waktunya tadi, gitu kan? Karena dikatakan tadi di ayat 18, sebelum semuanya terjadi. Artinya setiap perayaan-perayaan itu ada kejadian-kejadian khusus yang terhubung dengan waktunya Tuhan. Jadi kami percaya pada saat nanti perayaan Sukkot adalah perayaan di mana nanti Kristus akan datang kedua kali pada saat bulan September. Nah, September atau Oktober gitu ya, karena dia selalu terjadi di masa-masa setelah Rosh Hashanah, setelah pergantian tahun. Nah, Rosh Hashanah sendiri dikenal dengan hari raya meniup trompet atau meniup seruling gitu ya. Nah, peniupan trompet itu dikaitkan dengan pengangkatan, the rapture. Keren nggak? Ternyata perayaan-perayaannya Israel yang ditulis di Alkitab ini benar-benar menggenapi apa yang dikatakan di dalam Wahyu. Keren kan Tuhan? Bagaimana Tuhan Yesus datang kedua kali, kita mengerti tanda-tandanya. Kita harus mengenali tanda-tandanya. Lalu bagaimana kita bisa sesuai dengan waktu siklusnya Tuhan ini, yaitu dengan mengikuti perayaan-perayaan ini. Karena dengan mengikuti perayaan ini, kita masuk ke dalam siklusnya Tuhan. Oke? Karena ini waktunya Tuhan untuk melakukan penggenapan. Jadi ketika kita merayakan, kita sedang berjalan dalam penggenapan. Amin. Nah, balik lagi kepada Keluaran 16 tadi. Di Keluaran 16 ini, mereka harus, setelah mereka gagal berkali-kali gitu ya. Mereka gagal dari yang namanya, dari Keluaran pasal 14 mereka gagal, ya kan. Saat mau menyeberangi laut mereka gagal, ya kan. Mereka sudah mau menyeberangi, mereka takut mati, bersungut-sungut, pada mereka sudah lihat bagaimana Tuhan memberikan 10 tulah. Lalu kita bisa lihat pada Keluaran pasal 15, di mana yang pada intinya adalah di saat berada di daerah padang gurun Mara, daerah Mara itu di mana mereka tidak bisa minum air karena rasanya pahit, mereka juga bersungut-sungut gitu kan. Lalu mereka sampai ke Elim penuh dengan berkat, mereka nggak mengucap syukur. Lalu sampai pada alhasil mereka keluar dari Elim masuk ke padang gurun Sin, mereka bersungut-sungut kembali karena nggak bisa makan. Wah, ini keblinger nih. Giliran dikasih berkat, tidak mengucap syukur, lupa Tuhan. Giliran gak ada berkat, bersungut-sungut. Giliran ada masalah, bersungut-sungut. Inilah penghalang-penghalang Israel menuju yang namanya Pentakosta itu. Oke. Nah, lalu mereka masuk di padang gurun itulah mereka mendapatkan mana surgawi dan burung puyuh. Nah, mana surgawi itu mereka harus kumpulkan dalam segomer. Kayak mereka harus kumpulkan dalam satu gomer atau satu omer gitu ya. Nah, itu perintah mereka harus kumpulkan dan mereka harus berjalan sesuai dengan ketaatan. Ketika mereka mengumpulkan berlebihan, busuk sisa dan dibiarkan sampai besok pagi busuk gitu kan. Kecuali pada saat hari Sabat, itu tidak akan busuk. Jadi mereka harus berjalan tepat mengikuti instruksi. Ketika mereka nggak mengikuti instruksi bermasalah. Apa buktinya? Buktinya pada ayat yang Oke. Sebentar ya. Itu kita bisa melihat pada saat bagaimana Musa marah. Oke. Pada ayat Keluaran 16 ayat 20 dikatakan, tetapi ada yang tidak mendengarkan Musa dan meninggalkan daripada yang sampai pagi lalu berulat dan berbau busuk. Maka Musa menjadi marah kepada mereka. Kenapa marah? Karena mereka khoban. Karena mereka itu bebal, nggak mau taat. Oke. Padahal perintahnya sangat jelas. Harus mengambil satu gomer. Oke. Jadi apa tujuannya di ayat 18? Karena ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Artinya dalam menuju masa-masa Pentakosta, kita harus belajar melihat kebutuhan kita dan mencukupi sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak berlebihan, tidak berkekurangan. Ya. Nah, terkait satu gomer itu adalah 1/10 eva. Nah, satu eva itu 36 liter, teman-teman. Jadi satu gomer itu 3,6 liter. Kebayang, teman-teman, satu gomer itu 3,6 liter. Dan terkait dengan perpuluhan. 1/10.
Nah, jadi ternyata dalam perayaan menuju Pentakosta itu terkait dengan perpuluhan. Kenapa terkait dengan perpuluhan? Nah, teman-teman silahkan bisa direview lagi pengajaran saya tentang ma'asyir, oke, tentang perpuluhan. Bagaimana Allah mengaitkan perpuluhan ini dengan sangat penting sekali. Oke. Kenapa perpuluhan ini sangat penting bagi Tuhan? Karena perpuluhan ini berbicara tentang sebagai hukum, sebagai aturan, ya. Karena perpuluhan ini juga ada tiga berkaitan dengan yang namanya ketetapannya Tuhan. Oke, sekali perpuluhan juga berkaitan dengan ketetapannya Tuhan. Nah, perpuluhan ini teman-teman adalah dalam bahasa Ibrani itu ma'asyir. Ma'asyir itu sekali lagi totalnya adalah 610. 600 itu lambangnya dari air, chaos, mighty, dan blood. 10 itu ngomongin dari yod. Yod itu tangan, deep worship, dan bagaimana tangan itu terbuka dan bekerja. Jadi artinya teman-teman, ini terkait dengan sebuah ikatan. Perpuluhan terkait dengan sebuah ikatan, perpuluhan terkait dengan yang namanya sebuah air yang memberikan kehidupan, dan perpuluhan merupakan sebuah dasar bagi kita mau menyembah Tuhan dan percaya dengan tangan terbuka bahwa Allah itu yang sanggup memberikan lebih dari apa yang kita butuhkan, dan kita tetap mau bekerja sesuai dengan porsinya kita. Nah, kalau kita gabungkan 6 tambah 1 tambah 0-nya ya, secara terminologi Ibraninya, itu akan muncul angka 7, yang artinya adalah zain, yang artinya adalah pedang, di mana Tuhan memisahkan dirimu dari dunia, di mana Tuhan memberikan pengampunan pada hidupmu, bagaimana Tuhan menguduskan hidupmu, bagaimana Tuhan memberikan yobel atas hidupmu, bagaimana Tuhan memberikan yang namanya sebuah perjanjiannya atas hidupmu. Yaitu perjanjiannya apa? Malaikat 3:10. Pintu-pintu langit terbuka dan berkat-berkatnya dicurahkan atas hidupmu, dan tidak ada belalang-belalang lagi yang bisa menyerang hidupmu, karena ada Jehovah Zebaot atas hidupmu. Amin. Nah, terkait dengan orang yang berkata tidak ada lagi perpuluhan kok, gitu kan? Banyak yang berkata udah nggak ada perpuluhan. Teman-teman, saya mau bilang seperti ini. 1 iota pun tidak akan hilang. Oke. Perpuluhan diberikan sesuai dengan dasar firman dan dari pengertian yang kalian miliki. Kalau kalian gak mengerti tentang perpuluhan yang artinya adalah perjanjian, ya susah. Perpuluhan itu berbicara bagaimana tempat kalian mendapatkan makan rohani dan kalian bertumbuh, kalian memiliki sebuah perjanjian ikatan di sana. Disitulah dasar perpuluhan. Ya. Itulah betapa pentingnya perpuluhan diberikan, karena itu terkait dengan perjanjian. Terkait dengan sebuah ikatan. Oke. Jadi apakah Tuhan Yesus menolak perpuluhan? Enggak gitu. Makanya disebut seperpuluh, 1/10. 1 itu alef. Alef itu ngomongin kepala sulung. Yang pertama. Terus ada 10 tadi yod. Nah, artinya ketika kita memberikan perpuluhan, kita itu tercover dengan yang namanya kepala. Kita mengenali siapa yang jadi sulungnya hidup kita. Kita mengenal siapa yang menjadi kepalanya kita. Dan kita mengikutinya dengan tangan terbuka dan percaya. Dahsyat kan Tuhan itu, teman-teman. Jadi ternyata masa-masa dari persiapan yang dilakukan oleh orang Israel, di mana mereka dengan sangat ketat dari tanggal 9 Mei kemarin, oke, atau tanggal berapanya bulan lalu, oke, dari tanggal berapanya bulan Iyar gitu kan, menuju kepada nanti bulan Sivan ini, di bulan Sivan ini, di tanggal, tadi saya bilang di tanggal berapa teman-teman? Di bulan Sivan ini pada tanggal sampai tanggal 5 Sivan, mereka mengumpulkan 1/10. Satu gomer. Mereka kumpulkan terus. Mereka latih diri mereka untuk belajar dengar dan taat, dengar dan taat, dengar dan taat, dengar dan taat. Ternyata bulan Iyar menuju bulan Sivan, menuju Pentakosta, artinya masa di mana setiap kita harus belajar untuk mendengar dan taat. A, iya A, bukan A+1, bukan A kuadrat. 1 tambah 1 sama dengan 2, ya udah 1 tambah 1 sama dengan 2. Jangan dilebih-lebihkan. Saya teringat satu film yang ada satu guru yang dia memberikan nilai 0 karena muridnya menulis 2 kali 2 tambah 2 ditulisnya 22 gitu kan. Nah, 2 kali 2 sama dengan 22. Nah, teman-teman, terus guru ini dipermasalahkan sampai guru ini harus dipecat, terus diumumkan hak guru ini mendapatkan di mana dia harus mendapatkan ya 2 bulan gaji dari gaji dia berapa gitu kan. Jadi
kalau dihitungkan itu harusnya dia cuma dapat 22 kali gitu kan. Hanya dapat 4 kali gitu. Nah, ternyata guru ini mengingat kejadian itu. Kamu aja ngaco nih gitu kan. Kemarin saya bilangnya angka segitu kamu salahkan gitu kan. Nah, teman-teman, seringkali kita seperti itu. Seringkali kita maunya itu seingat seenaknya kita. Sampai kita melupakan hukum dan ketetapan Tuhan. Lalu ketika kita mau bergerak sendiri, ketika terjadi masalah, kita mau menyalahkan Tuhan. Gitu ya. Kita menyalahkan Tuhan. So, mari teman-teman. Oke. Di akhir live ini, oke, ini udah akhir ya. Saya nggak akan terlalu panjang karena saya masih harus sampai 10 hari menuju Save Forward nih. Oke, saya usahakan setiap pagi bisa live. Menuju Save Forward ini saya akan mengingatkan setiap kita. Come on teman-teman. Jangan kalian taat kalau kalian tidak mau berkat. Sekali lagi jangan kalian taat kalau kalian tidak mau berkat. Kenapa saya pakai kata jangan? Karena manusia seringkali kalau dikatakan jangan, yang dilakukan kalimat sesudah jangan, gitu ya. Oke, nah gampangnya sekali lagi saya mau katakan, stop lakukan ini kalau kalian mau diberkati. Oke. Stop lakukan ini kalau kalian mau diberkati. Apa itu? Stoplah untuk mengabaikan hukum dan aturannya Tuhan. Stoplah berjalan dengan caramu. Stoplah berjalan dengan keinginanmu. Dan berjalanlah dalam dengar-dengaran dan penuh dan ketaatan. Satu adalah satu. Ikutin aturan mainnya. Dan lakukanlah perpuluhan dengan keyakinan dan pengertian yang benar. Bahwa perpuluhan diberikan bukan karena yang namanya teman-teman demi dapatkan berkat. Bukan. Perpuluhan diberikan karena teman-teman mengerti siapa dia. Dia adalah sang sulung. Dia adalah Tuhanmu. Dan teman-teman memberikan itu menjadi bagiannya Tuhan. Teman-teman mengembalikan sebagai ucapan syukur. Karena teman-teman mempercayai bahwa dialah Allah yang berkati hidupmu. Dan dalam perpuluhan itu teman-teman sedang menyembah Tuhan. Lewat apa? Lewat harta. Nah, terkait dengan namanya perpuluhan dipakai apa segala macam, itu balik lagi ke gereja masing-masing, ke pengolahan. Jadi ketika kita bilang kita harus mengikuti hukum perpuluhan, harusnya gereja juga mengikuti hukum Alkitab dalam pengolahan perpuluhan, gitu ya. Jadi kalau di home semuanya jelas, aturannya pun jelas bahwa perpuluhan yang masuk dikelola sedemikian rupa untuk diberikan kepada sesuai dengan aturan-aturannya itu. Oke, jadi bukan untuk saya, tapi untuk aturan-aturan mengikuti sesuai dengan aturan main di hukum Tuhan, di firman. Bahwa perpuluhan itu bukan milik satu orang, bukan milik sang gembala utama, bukan. Tapi ada bagian-bagiannya masing-masing. Oke, jadi teman-teman, mari hari-hari ini siapkan hatimu, siapkan dirimu, paksa telingamu mendengar. Sekali lagi, ada satu ayat. Oke, ada satu ayat yang berkata, perhatikanlah caramu mendengar. Dan perhatikan cara mendengar terkait dengan perpuluhan dan terkait dengan yang namanya persiapan menuju Shavuot, persiapan menuju Pentakosta. Jadi jangan hanya berharap Pentakosta saya akan menerima kepenuhan Roh Kudus, saya akan semakin bertumbuh. No. Pentakosta tidak hanya sekedar menerima kuasa karunia Roh. Pentakosta berbicara sangat dalam. Jadi mau tahu lebih dalamnya, semakin mau tahu lebih dalam, ikutilah seminar Shavuot nanti pada tanggal 15 Juni dan perayaan Shavuot pada tanggal 16 Juni. Kita akan sama-sama belajar lebih lagi tentang Pentakosta ini. Dan pastinya di tema Pentakosta kali ini kita akan berbicara, tunjukkanlah kepada kami kemuliaan-Mu, the Shekinah glory. Tahun ini kita akan belajar memahami Shekinah glory dari Tuhan turun ke atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan kita, atas ladang kita. Amin teman-teman semua. Ketika Shekinah glory turun, maka kalian akan melihat favor of God itu luar biasa. Dan kehidupanmu akan selaras dengan waktunya Tuhan. Sehingga tidak ada lagi yang gagal. Amin. Tidak ada lagi yang musnah. Tidak ada lagi yang hilang. Semua adalah baik adanya, tepat pada waktunya. Amin teman-teman semua. Dan di akhir live ini, saya akan melepaskan berkat imam yang diwajibkan untuk dilepaskan kepada setiap orang percaya. Oke. Yevares keha Adonai feis mereka, ya Adonai panaf eleka fihuneka. Isha Adonai panaf eleka
Feyashim leka shalom. Di dalam nama Yeshua HaMashiach saya lepaskan berkat imam ini. Dan pada pagi ini saya juga katakan, saya deklarasikan, setiap teman-teman, engkau telinga rohanimu, mata rohanimu, hidung rohanimu, mulut rohanimu, hati rohanimu, perasaan rohanimu, sense rohanimu mulai terbuka. Efata terjadi atas hidupmu di dalam nama Yeshua HaMashiach. Dan mulai daripada hari ini, teman-teman akan bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas, dan teman-teman bisa berjalan seirama dengan Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan atas hidupmu. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Oke. Amin. See you teman-teman. See you next day. Besok kita ketemu lagi. God bless you all. Bye-bye.